Assalamualaikum. Apa kabar anak hebat kelas 6? Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, muatan pelajaran SBDP, materi patung bersama Bu Novi dan Akbar. Halo teman-teman kelas 6A, pada tema 7 subtema 3 muatan pembelajaran SBDP, kita akan belajar materi patung. Ayo kita belajar bersama. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan teknik tertentu. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung dibagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Patung religi. Patung religi diciptakan untuk sarana beribadah atau bermakna religius. 2. Patung monumen. Patung monumen diciptakan untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. 3. Patung arsitektur. Patung arsitektur berfungsi dalam konstruksi bangunan. 4. Patung dekorasi. Patung dekorasi dibuat untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. 5. Patung seni. Patung seni diciptakan untuk dinikmati keindahannya. 6. Patung kerajinan. Patung kerajinan yaitu patung hasil karya kerajinan. Jenis dan corak patung dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Patung dada. Patung dada adalah karya seni patung yang penampilannya sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Patung ini disebut juga buste. 2. Patung torso. Patung torso adalah karya seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggung, atau patung yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. 3. Patung lengkap. Penampilan patung ini lengkap terdiri dari seluruh anggota tubuh. Bahan untuk membuat seni patung dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Bahan lunak. Yang dimaksud bahan lunak adalah material empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, dan sabun. 2. Bahan sedang, artinya bahan itu tidak lunak dan keras, contohnya kayu wahel dan kayu mahoni. 3. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan dan logam, contohnya kayu jati, kayu ulin, batu granit, batu pualam, perunggu, dan emas. Untuk membuat patung, kita membutuhkan peralatan, dan peralatan yang digunakan itu tergantung kepada bahan dan tekniknya. Alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. Yang kedua, meja putar. Meja putar ini digunakan dengan cara digerakkan dan diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang ketiga, pahat. Yang keempat, palu. Yang kelima, cetakan. Dan yang keenam, sendok adonan yang berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Selanjutnya, kita akan belajar teknik dalam pembuatan patung. Teknik adalah cara untuk melakukan sesuatu. Teknik yang pertama yaitu teknik membentuk. Teknik membentuk ini dengan cara menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah tanah liat, semen, dan gips. Teknik yang kedua yaitu teknik merakit. Teknik merakit hampir sama dengan membentuk, namun biasanya terdiri atas bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lepasan. Contoh bahan yang digunakan yaitu kayu dan komponen besi. Yang ketiga, teknik memahat. Biasanya dengan cara teknik memahat ini digunakan dengan bahan seperti kayu, batu, dan gips. Teknik membutsir. Teknik membutsir yaitu dengan cara mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit menggunakan alat sejenis pisau berukuran kecil. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan lunak seperti lilin, sabun, dan gips. Teknik mencetak. Teknik mencetak, teknik ini diawali dengan membuat model. Dan model ini dijadikan cetakan. Baru kemudian cetakan diisi dengan bahan pembuat patung. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah
logam, fiberglass, kaca, dan bahan-bahan lain yang dapat dicairkan dan dapat mengeras kembali. Teknik menempa yaitu dengan cara membentuk lembaran atau batangan logam dengan cara memukul-mukul bahan tersebut hingga membentuk objek yang diinginkan. Pada buku tema 7, subtema 3, pembelajaran 2, ada gambar patung. Kalian diminta mengamati dan menjawab pertanyaan yang ada di buku. Yang pertama, siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Apa bahan pembuatannya? Dan bagaimana cara pembuatan patung itu? Semoga berdasarkan video pembelajaran hari ini, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.